Hello everyone and welcome back to my channel. Masih di seri belajar TOEFL ITP di mana kita bakalan sama-sama belajar mengenai listening, structure, dan juga reading. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bagian listening part A yaitu short dialogue dan tema kita kali ini adalah dialogues with idiomatic expressions. Seperti biasa untuk referensi yang digunakan selama seri belajar TOEFL ITP ini adalah The Complete Guide to the TOEFL Test by Bruce Rogers. So buat teman-teman yang pengen latihan soal lebih banyak lagi, kalian bisa cek di buku ini. Baik, sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel ini. Baik, kita akan masuk ke poin yang pertama. On many TOEFL exams, of to help the dialogues in Part A contain idiomatic expressions. Jadi untuk bagian listening ini, terutama di bagian yang pertama yaitu short dialogue, ada beberapa soal yang menggunakan idiomatic expressions. Jadi sekali lagi ada yang menggunakan beberapa idiomatic expressions. Apa sih idiomatic expression ini? Kalau dalam bahasa Indonesia kita misalkan sering mendengar ada kalimat dia contohnya menjadi kambing hitam dalam masalah ini. Baik, dia menjadi kambing hitam dalam masalah ini. Di kalimat ini bukan berarti dia menjadi seekor hewan, yaitu kambing yang berwarna hitam. Tapi kambing hitam di sini maknanya lebih ke dia menjadi yang disalahkan, yang dituduh dalam masalah ini. Jadi, simpelnya idiomatic expression ini kalau kita lihat ada gabungan dua kata atau lebih, dan kita tidak bisa artikan satu kata. Nah, kita harus lihat secara keseluruhan. Dalam bahasa Inggris juga ada beberapa idiomatic expression, itu bisa terdiri dua atau tiga kata. Dan ini seringnya kita juga menggunakan verb. Jadi, many of the idiomatic expressions are two or three word verbs. Jadi, banyak idiomatic expression ini seperti bentukan dari kata kerja ditambahkan satu atau dua kata yang lainnya. Kita lihat contohnya dulu. Yang pertama ada break the ice. Break the ice. Kalau kita kalau kita artikan satu-satu, ini maknanya seperti break, memecah, the ice. Jadi S. Kalau kita nggak tahu makna idiomatic expression-nya, kita akan memahaminya ini sebagai memecah S. Padahal ini maknanya break through social barriers as a party. Contohnya dalam pesta. Jadi maksudnya lebih ke mencairkan suasana, jadi supaya tidak terlalu awkward. Kemudian yang kedua contohnya come up with. Bukan berarti datang ke atas dengan, tapi ini maknanya think of an idea. Jadi berpikir, mikirin sebuah ide dan sebagainya. Feel up to, ini maknanya feel able to do something or ready to. Get along with, have good relations with, keep an eye on. Nah, ini bukan berarti menjaga sebuah mata dan sebagainya. Tapi keep an eye on ini watch out, take care of. Jadi mengawasi. So sekali lagi, untuk idiomatic expression ini kita tidak bisa artikan satu kata satu kata. Kita harus lihat secara keseluruhannya. Nah, dalam listening ini terutama di bagian yang pertama yang short dialogue ada beberapa soal menggunakan idiomatic expression seperti ini. Kita lihat contoh kasus dalam listening seperti apa. Misalkan ada dialog, I wonder where Mike is. He'll show up as soon as the work's done, I bet. What does the man say about Mike? Kalau kita mendengarkan audionya, misalkan kita mendengarkan kata show di sini. Dan di pilihannya kita menemukan ada show. Bisa jadi kita memilihnya antara yang B, he went to a show instead of going to work, atau yang C, he can show them how to do the work. Nah, bisa juga seperti itu. Padahal maksudnya kalau kita lihat di dialognya, he'll show up, di sini maknanya arrive, datang, tiba. He'll show up as soon as the work is done. Nah, kalau kita lihat konteksnya, I wonder where Mike is. Aku nggak tahu di mana Mike. He show up as soon as the work is done. Dia bakalan datang, bakalan tiba segera setelah pekerjaannya selesai.
Sekali lagi, hati-hati jangan sampai terkecoh dengan satu atau dua kata. Intinya, kembali lagi seperti di video-video sebelumnya, untuk bagian listening ini, kita jangan terfokus di satu atau dua kata. Kita harus pahami dulu konteks keseluruhannya seperti apa. Nah, untuk yang contoh ini misalkan jawabannya, he probably won't arrive until the work is finished. Jadi kita cek dulu, jangan terkecoh dengan satu atau dua kata yang kita dengar. Baik, kita ada kita akan coba latihan soalnya. Ada 12 soal dan kita coba dulu jawab 1 sampai 6 bareng-bareng. Listen to the spoken statements. Each contains an idiomatic or figurative expression which is written out. Jadi nanti teman-teman silakan pilih. Di sini ada nomor 1 contoh get into hot water. Nah, ini artinya apa? Nanti kita bisa cek bareng-bareng di dialognya. Ada bomb into, hit it off, a piece of cake. A piece of cake ini apakah sepotong kue atau dia ternyata punya makna yang lain kalau kita gabungkan. At the drop of a hat or on edge. Nah, kalau teman-teman lihat di referensi, ini adalah latihan exercise 4.1. Jadi nanti kalau kalian udah punya referensinya, kalian bisa cek di buku tersebut. Baik, silakan siap-siap dulu. Kita akan coba latihannya. Saya coba putar audionya. 1 sampai dengan nomor 6. Oke. Exercise 4.1. Number 1. So, Rita, you left work early yesterday. Yeah, and did I ever get in hot water for that? What does the woman mean? Number 2. Where did you see Caroline? I bumped into her at the coffee shop. What does the man mean? Number 3. Did you talk to Chuck at the party? I sure did, and we hit it off right away. What does the man mean? Number 4. How was the test? Piece of cake. What does the woman mean? Number 5. Robert, are you ready to leave? At the drop of a hat. What does Robert imply? Number 6. Sit down, will you, and relax. I'm sorry. I can't help it. I always pace when I'm on edge. What does the man tell the woman? Oke, itu untuk nomor 1 sampai nomor 6. Kita coba cek jawabannya. Di nomor 1, get into hot water, di sini maknanya lebih ke she was in trouble. Jadi kalau misalkan ada yang bilang I'm getting into hot water, jadi dia lagi ada dalam masalah. Jadi bukan dia lagi ada di dalam air yang panas. Oke. Yang kedua, bomb into. Ini jawabannya he met Caroline, sorry, unexpectedly at the coffee shop. Jadi bump into ini dia ketemu berpapasan. Jadi tidak direncanakan sama sekali. Yang ketiga, hit it off. He and Chuck quickly became friends. Jadi hit it off ini bukan mukul atau artinya yang lainnya, tapi hit it off ini become friends, jadi berteman. Nah, kemudian yang nomor 4, piece of cake. Di dialognya kan dia tanya, how's the test? Gimana tesnya? Oh, piece of cake, gampang banget. Jadi jawabannya, the exam was simple. Jadi bukan sepotong kue, tapi gampang banget a piece of cake gitu. Baik, yang kelima, at the drop of a hat, ini he's ready to leave immediately. Kalau kita dengar di dialognya itu tadi seperti kayak udah siap mau pergi, kemudian dia bilang at the drop of a hat, udah siap banget. Oke. Kemudian on edge ini lebih ke nervous, gugup. Nah, jadi jawabannya he walks back and forth when he's nervous.
So, buat teman-teman nanti kalau di soal yang sesungguhnya, hati-hati. Biasanya di pilihannya mungkin aja, contoh nomor 1 ada hot water. Boleh jadi di pilihannya ada kata yang berkaitannya dengan hot water dalam arti yang sebenarnya. Atau misalkan yang nomor 4, a piece of cake. Bisa jadi di pilihannya ada pilihan yang membicarakan tentang cake atau misalkan birthday dan sebagainya. Jadi, pahami konteksnya secara keseluruhan. Baik, kita akan coba lanjutkan latihannya. Sorry. Exercise 4.1. Exercise 4.1. Number 1. Sorry. So, Okay. Rita, you left work early yesterday. Yeah. Sorry. Oke, sorry. Agak error dikit. Baik, kita lihat masih latihan exercise 4.1 untuk nomor 7 sampai nomor 12 kita putarkan audionya. Silakan teman-teman prepare dulu. Ada 6 soal, masih tetap mengenai idiomatic expression. Oke, baik. Kita coba putar soal, sorry. Oke. Nomor 7 sampai nomor 12. Number 7. Julie wasn't at band practice today. Oh, she's been under the weather lately. What does the man imply about Julie? Number 8. There's Albert and his grandfather. Wow, Albert really takes after him, doesn't he? What does the man say about Albert? Number 9. Did you hear? Professor Holmes is going to quit teaching. Not for good, I hope. What does the man say about Professor Holmes? Number 10. That box looks heavy, Paula. It's heavy, all right. Could you please give me a hand with it? What does Paula ask the man to do? Number 11. You live near the park? Just a stone's throw away. What does the man mean? Number 12. Have you heard Graham's proposal yet? Yes, and I don't think much of it. What does the woman say about Graham's proposal? Oke, itu untuk nomor 7 sampai nomor 12. Untuk bagian ini, teman-teman bisa kirimkan jawabannya di kolom komentar. Nanti kita bisa discuss bareng-bareng. Baik, Exercise itu 4.1. sorry, Number 1. So, sorry. Rita, you left work. Oke, sorry, keputar lagi audionya. Sorry. Baik, sekali lagi untuk teman-teman bisa kirimkan jawabannya di kolom komentar. Nanti kita bisa discuss bareng-bareng. Dan buat kalian yang pengen belajar TOEFL, TOEIC, IELTS, speaking grammar, apapun itu seputar bahasa Inggris lebih detail lagi, kalian bisa cek di deskripsi video ini. Thank you very much. Tetap semangat. Have a good day. Bye-bye.